warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Syaifuddin dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Fauzia dengan NIM 14056250068. Hari ini kita akan membahas satu kasus yang cukup mengguncang dunia pendidikan kita. Kasus ini datang dari SMP 1 Pacitan, Jawa Timur, di mana seorang guru berinisial AD diduga melakukan pelecehan dan juga kekerasan terhadap siswanya. Meski tampak sederhana, kasus ini menyingkap banyak hal penting tentang kekuasaan dalam pendidikan, budaya diam di sekolah, dan bagaimana sistem sosial itu bisa gagal melindungi anak-anak. Semua bermula dari laporan seorang wali murid yang bernama Ika. Ia mengadu ke Dinas Pendidikan Pacitan bahwa anaknya mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dari seorang guru di sekolah. Dalam laporan tersebut diketahui ada 4 orang korban, yang dimana 1 perempuan dan 3 laki-laki. Bentuk perilakunya beragam, ada yang dicubit, ada yang dipukul ringan menggunakan penggaris, dan juga ada yang digoda dengan candaan yang tidak pantas. Dinas Pendidikan Pacitan langsung merespon kasus tersebut dengan memindahkan guru AD ke sekolah lain, yakni SMP Kebon Agung. Tujuannya agar situasi di SMP 1 Pacitan ini tetap kondusif. Namun situasi justru makin ramai ketika video perpisahan guru itu beredar, di mana dalam video tersebut terlihat ada beberapa siswa yang menangis haru dan juga ada yang sampai memeluk gurunya. Reaksi publik pun terbelah, ada yang merasa kasihan kepada gurunya dan juga ada yang merasa marah karena menganggap kasus ini belum tuntas. Kalau kita lihat secara sosiologis, sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tapi juga arena sosial, tempat berlangsungnya interaksi, pembentukan nilai, dan juga penguatan norma. Guru menempati posisi yang tinggi dalam struktur sosial di sekolah. Ia bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tapi juga figur otoritatif yang punya kekuasaan baik simbolik maupun sosial atas muridnya. Sosiolog Pierre menyebut ini itu sebagai kekuasaan simbolik, yaitu kekuasaan yang diterima tanpa paksaan karena dianggap wajar. Contohnya ketika guru memarahi murid atau menyentuh tanpa izin dengan dalih mendidik, itu dianggap lumrah. Padahal dalam konteks relasi yang tidak setara itu sudah termasuk kekerasan. Kekerasan simbolik inilah yang sering tidak disadari oleh korban. Murid mungkin merasa nggak nyaman, tapi juga ia nggak berani nolak karena takut dianggap kurang ajar, takut nilainya turun, atau takut dijauhi oleh guru-guru yang lain. Ini adalah bentuk penyalahgunaan relasi kuasa yang halus tapi berbahaya. Kalau kita tarik ke teori Emil Durkheim, sekolah itu berfungsi menjaga moral dan keteraturan sosial. Tapi saat kekuasaan digunakan secara salah, fungsi itu berubah menjadi disfungsi sosial. Sekolah justru menciptakan anomi, kekosongan moral di mana norma yang harusnya melindungi malah dilanggar. Kasus di Pacitan menunjukkan hal itu, di mana sekolah yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak malah menjadi tempat yang paling menakutkan bagi mereka. Sekarang kita lihat dari sisi politik pendidikan. Dalam struktur birokrasi pendidikan Indonesia, guru dan sekolah berada di bawah hierarki yang kuat, mulai dari kepala sekolah, pengawas, dan juga dinas pendidikan. Struktur ini seringkali membuat pelaporan seperti kasus ini tuh tersendat atau bahkan tidak tuntas. Pemindahan guru AD ke sekolah lain bisa dilihat sebagai tindakan administratif cepat, tapi juga memperlihatkan bagaimana birokrasi seringkali lebih fokus meredam situasi daripada menyelesaikan akar masalah. Ini tuh seperti menutup luka menggunakan plester tanpa membersihkan lukanya terlebih dahulu. Sosiolog Michael Foucault menyebut bahwa lembaga seperti sekolah bekerja layaknya panoptikon, ruang pengawasan, di mana kekuasaan tersebar secara halus lewat aturan, norma, dan kedisiplinan. Namun dalam kenyataannya yang diawasi itu justru bukan perilaku guru, tapi murid. Ketika guru melanggar batas, sistem pengawasan itu justru tidak bekerja. Selain itu, ada juga fenomena culture of silence atau budaya diam.
Banyak guru lain yang mungkin tahu ada tindakan yang tidak pantas, tapi memilih untuk bungkam karena takut pada atasan, karena takut mencoreng nama sekolah, atau bahkan takut dikucilkan. Akibatnya, korban kehilangan dukungan sosial, dan pelaku merasa aman karena tidak ada tekanan sosial yang menuntut akuntabilitas. Budaya diam ini bukan hanya masalah individu, tapi masalah sistemik. Selama keadilan sosial tidak dijalankan di sistem pendidikan, maka kekerasan seperti ini akan terus berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun simbolik. Kasus seperti ini menciptakan dampak yang panjang, bukan hanya untuk korban, tapi juga bagi komunitas sekolah secara keseluruhan. Bagi korban, pengalaman dilecehkan oleh sosok yang harusnya melindungi mereka itu bisa menciptakan trauma psikologis yang mendalam seperti rasa takut, malu, atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap sosok figur otoritatif. Bagi sekolah, ini menimbulkan krisis kepercayaan sosial. Orang tua mulai ragu, murid merasa canggung, dan juga guru-guru lain ikut menanggung stigma. Rasa aman yang seharusnya menjadi pondasi utama dalam proses pembelajaran menjadi hilang. Padahal menurut teori sosial modern, rasa aman adalah prasyarat utama untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Dalam konteks masyarakat yang masih patriarkis, kasus seperti ini menunjukkan bagaimana pelanggaran moral seringkali dibungkus dengan narasi kekeluargaan. Alih-alih menegakkan keadilan, masyarakat menyarankan menyelesaikan masalah secara baik-baik. Padahal pendekatan seperti ini justru memperpanjang penderitaan korban dan memperkuat impunitas pelaku. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari kacamata ilmu sosial? Pertama, kita harus sadar bahwa pendidikan adalah sistem sosial yang kompleks. Masalah pelecehan bukan sekedar perilaku individu, tapi produk dari sistem yang memberikan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Sekolah perlu berani melakukan evaluasi secara mendalam, mulai dari membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi siswa, memperkuat peran konselor di sekolah, sampai menegakkan sanksi yang transparan tanpa kompromi. Kedua, guru harus merefleksikan kembali perannya. Menjadi pendidik bukan berarti memiliki kuasa penuh atas murid, tapi tanggung jawab moral untuk melindungi dan mendidik dengan empati. Guru yang baik bukan hanya yang pintar mengajar, tapi yang mampu menjaga rasa aman dan harga diri anak-anaknya. Pemindahan pelaku ke sekolah lain itu bukan solusi, tapi bentuk pengabaian struktural. Setiap kasus harus ditindak secara tuntas agar dunia pendidikan tidak terus-menerus menjadi ruang yang menormalisasi kekerasan. Secara sosiologis, perubahan budaya di sekolah harus dimulai dari kesadaran kolektif bahwa melindungi anak-anak adalah bentuk tertinggi dari moralitas sosial. Kasus SMP 1 Pacitan ini memberikan kita kaca besar bahwa dunia pendidikan masih mempunyai pekerjaan besar dalam memastikan ruang belajar yang benar-benar aman, sehat, dan manusiawi. Karena sekolah bukan hanya tempat untuk mencetak siswa yang berprestasi, tapi juga tempat untuk menumbuhkan manusia yang bermartabat. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap kritis, tetap adil, dan jangan pernah diam terhadap ketidakadilan sekecil apapun itu.